wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun yabdu min ma'ani ahmadi bilayalil maulidi. Baik, kita mulai ya. Silakan, tafadhol. Langsung atau ada mau ini dulu? Langsung aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar Ibu buka puasa minum jus katanya. Iya. Baik, alhamdulillah. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah di hari ini Allah mudahkan kita sehat panjang umur ya. Bisa bersilaturahim, bisa bertemu, bisa berkumpul di hari yang mulia ya. Ini tanggal di Amerika masih tanggal 7 Zulhijjah ya. Dan insya Allah jemaah haji kita sedang menuju jam 4 mungkin jam 3 pagi sekarang sedang siap-siap, nanti jam 12 siang mereka akan wukuf ya. Mungkin kira-kira 6 jam lagi atau besok pagi kita puasa Arafah, mereka sedang wukuf di padang Arafah insyaallah. Ini hari yang mulia, hari Tarwiyah tanggal 8 itu jamaah haji mulai berangkat menuju Arafah ya. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu puncaknya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini puncak-puncak ibadah. Dan juga buat kita yang tidak haji melaksanakan beragam ibadah. Semoga sore ini yang kita lakukan juz'un bagian daripada ibadah di hari-hari yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ada yang hadir, saya mengingatkan jangan lupa niat i'tikaf, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di tempat ini karena Allah Ta'ala madumtu fihi, selama aku berada di dalamnya. Yang terhormat yang mulia orang tua kita Bapak Haji Afat, semoga sehat panjang umur, Ketua Masjid Akhinul Karim Ustaz Farhat, dan para pengurus yang lain rahimakumullah. Sore ini pengajian kita Bapak Ibu sekalian judulnya adalah bersandarlah hanya kepada Allah. Jangan bersandar di dinding ya, bersandarlah hanya kepada Allah. Enggak apa. Jadi enggak apa. Iya benar. Bersandarlah hanya kepada Allah ya. Salah satu akhlak yang dimiliki Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau orangnya itu tenang. Jadi menghadapi masalah apapun tenang. Dan tenang itu modal dalam menghadapi masalah. Kalau panik makin jadi masalah gitu. Auzubillah min dzalik, ada orang kebakaran kan, tuh kalau panik malah gitu tuh. Yang digodong bukan bininya tuh, bantal sama guling nih dikeluarin, bininya kebakar dalam gitu ya. Kadang-kadang yang digotong bukan bini dia, bini tetangga. Orang kalau panik suka salah. Maka di antara modal saat menghadapi apapun, wabil khusus mungkin kita di negara orang bilang, walaupun sebagian udah citizen ya, jadi negaranya. Kadang berbeda dengan mungkin di tempat lahir sendiri, betul nggak? Di sini banyak peraturan, banyak ini yang mungkin berbeda caranya. Di kampung dulu bisa ngapain aja gitu kan. Ternyata di sini harus begini gitu kan. Dan kadang kita berhadapan, kadang di imigrasi ya kan, karena hal-hal yang tidak di luar dugaan gitu kan, kita kadang panik gitu. Nah, Nabi Muhammad tuh orangnya tenang setiap menghadapi masalah. Kenapa beliau tenang? Beliau yakin bahwa pasti Allah akan menolong beliau. Sandaran utamanya adalah
Allah. Allah yang maha mencukupi. Al-Kafi, Allahul Kafi. Al-Kafi itu zat yang maha mencukupi. Bisa nggak qasidah ini? Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, qasadanal Kafi, wajadanal Kafi, likulin kafanal Kafi, mal Kafi, alham. Ibu bisa, bapak nggak ada yang bisa? Saya ulangi. Mungkin juga. Jadi Al-Kafi itu kan kalau Allah pemberi hidayah, Al-Hadi namanya. Al-Hadi yang ngasih hidayah, yang ngasih rezeki Ar-Razzaq. Yang maha pengampun Ghaffar, Al-Ghaffar, ya enggak? Allah yang maha menguasai Al-Muhaimin, yang maha perkasa Al-Aziz, ya enggak? Allah yang maha tahu Al-Alim, ya kan? Yang maha mencukupi kebutuhan kita adalah Al-Kafi. Allahul Kafi. Semuanya kebutuhan kita, hajat kita, yakinlah Allah yang penuhin, gitu. Maka kalau nyender, kemana nyendernya? Kepada Allah. Jangan nyender di, nah itu dia. Ya, itu. Enggak, kalau sekarang apa-apa. Jadi Allahul Kafi. Ulangi sekali lagi. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, qasadanal, wajadanal Kafi, likulin Kafi, kafanal Kafi, wa ni'mal Kafi. Dulillah Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, qasadanal, wajadanal Kafi, likulin Kafi, kafanal, wa ni'mal Kafi. Alhamdulillah Allahul Kafi, Rabbunal, wajadanal Kafi, qasadanal, likulin Kafi, kafanal Kafi, wa ni'mal. Alhamdulillah. Kadang kita kalau lagi punya masalah pengen ngomong gitu, ya enggak? Ada yang pengen kita ucapin gitu. Daripada kita ngomong kotor, ya enggak tuh? Aduh kacau dah nih, hancur dah nih, ya enggak? Orang sendalnya hilang, kiamat nih. Kenapa Bu? Sendal hilang kan? Masa sendal hilang kiamat, ya enggak? Mahal banget tuh sendal. Kan ada tuh orang kadang ngomong begitu ya, kiamat ya gue nih, kiamat nih. Nah bang, nasi habis, gue kagak dapet gitu. Gue gak dapet gulai nih, kiamat nih. Jadi daripada kita ngomong yang jelek, kita ngomong itu astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Atau ini nih, Allahul Kafi. Kita kadang-kadang perlu, semoga dengan bersenandung kita yakin Allah itu yang memenuhi kebutuhan kita gitu. Allahul Kafi. Begini, Nabi Muhammad SAW, kenapa beliau itu orangnya tenang? Karena dari mana sumber ketenangan Nabi? Karena beliau punya pengalaman dari beliau lahir, Allah selalu nolongin, gitu. Bahkan dari lahir, Nabi Muhammad itu emang benar-benar sandarannya siapa? Allah, gitu. Gini, Nabi Muhammad SAW, beliau tuh dari kecil, ya enggak, ditinggal orang-orang yang menjadi sandaran hidupnya. Buat seorang anak, siapakah sandaran utama kita? Ayah, betul nggak? My father is a hero, gitu kan? Ayahku jadi gitu. Tapi Muhammad 2 bulan di kandungan belum lahir, bapaknya meninggal dunia. Bukan nggak buat seorang anak ayah itu istilahnya sandaran, gitu, ya kan? Singkat cerita, beliau lahir udah nggak punya sandaran utamanya, gitu. Bapaknya udah nggak ada. Umur 6 bulan, ibunya juga meninggal dunia juga. Bayangin tuh, buat seorang anak siapa sih yang jadi pegangannya? Orang tuanya ya. Ya kan, bapaknya beliau belum lahir udah kagak ada. 6 bulan masih balita ya, baru mulai gede. Kemudian ibunya meninggal dunia lagi. Dirawat oleh siapa? 6 tahun salah ngomong. Berarti ibu nggak tidur ya. Saya sengaja salah-salahin biar ibu nih. Berarti semuanya perhatikan ya. 6 tahun. Lah kan kalau saya bener terus ibu terus jadi terlena. Sengaja saya salah-salahin. 6 tahun ibunya meninggal dunia. Bayangkan tuh, seorang anak lahir nggak punya bapak, meninggal bapaknya. 6 tahun ibunya meninggal, tinggal dengan kakeknya. Kan biasanya kalau nggak ada bapak kakek. Dari 6 sampai 8 tahun kakeknya meninggal dunia lagi. Allahu Akbar. Iya nggak tuh? Dirawat oleh pamannya Abu Thalib.
Abu Thalib kan bukan orang kaya waktu itu, walaupun dia keluarga terpandang, anaknya banyak, ya kan? Abu Thalib itu pamannya Nabi, saudaranya Abdullah, ayahnya Nabi. Karena Abu Thalib juga keluarga pas Nabi Muhammad 8 tahun numpang Abu Thalib, bukan yang nganggur, beliau kerja 8 tahun kerja. Ngapain Nabi? 8 tahun menggembala kambing, bayangin tuh. Ada riwayat, walaupun yang Nabi dapetin kagak banyak, tapi beliau mengajarkan kepada kita, wala takunu kallan 'alan nas, jangan jadi beban buat orang lain. Gitu tuh. Jangan jadi beban buat orang lain. Walaupun yang dia dapetin kagak banyak ya, tapi dia usaha gitu. Ya kan? Dia walaupun penghasilannya dari menggembala kambingnya nggak cukup lah buat dia itu, tapi dia ngajarin kita tuh wala takunu kallan 'alan nas, usaha kerja apa kita kerjain asal halal, ya enggak tuh? Mohon maaf daripada kita minta sama orang, ya enggak tuh? Ini yang kita kerja dan itu halal. Singkat cerita, 12 tahun mulai gedean ya, diajak dagang sama pamannya Abu Thalib. 12 tahun sekolah kelas berapa tuh? Baru lulus SD ya. Ya kan? Mungkin baru masuk SMP ya. 12 tahun tuh, ya kan? Artinya umur segitu udah diajak dagang sama pamannya. Ntar ceritanya dagang ke Syam, di tengah jalan ada pendeta, begitu ketemu kan, ini anak nih jangan dibawa ke Syam nih. Kalau orang Yahudi tahu bisa dibunuh nih. Ya kan? Akhirnya pulang lagi ke Mekah. Singkat cerita, Nabi mulain dagang. Dia mengatakan umur 15, 16, 17 Nabi mulai dagang. Jadi sales, ya kan? Dia bawa dagangannya siapa? Khadijah, ditemenin sama pembeli dagang tuh ke Syam. Umur 25 mau nabung, dia kemudian nikah dengan Khadijah, ya kan? Ahlan wa sahlan, sama datang. Jadi umur 25 nikah sama dia. Dari mana duitnya? Dia ngelamar segala macam mahar. Nabung Nabi. Bilangin anak kita tuh, tahu nggak kamu Nabi Muhammad tuh? Dia nikah, dia seserahan segala macam. Dari mana duitnya? Nabung Nabi kerja, ya kan? Kerja. Ntar ceritanya Khadijah punya teman namanya Nafisah. Khadijah bilang Nafisah, aku tertarik dengan Muhammad. Bilangin mamaku, mau nggak dia nikah sama saya? Khadijah udah nikah 2 kali sebelumnya. Ya, udah nikah dengan 2 laki-laki, dengan Nabi peringkat yang ketiga. Nafisah ketemu pamannya Nabi, Abu Thalib, Hamzah, Abbas, ceritalah kalau Khadijah pengen. Dan Khadijah udah terpandang di kota Mekah gitu. Orang kaya, saudagar gitu kan, juga punya nama yang baik. Oleh paman sampai kan ada Nabi setuju. Nabi 25, Khadijah 40 nikah pada waktu itu. Ya kan? Singkat cerita, umur 40 beliau jadi Nabi. Khadijah umurnya 53. Sebelum hijrah ke Madinah, umur 63 Khadijah meninggal. Jadi Nabi hijrah umur 53 ya, dan Khadijah udah nggak ada waktu itu. Nah ini, jadi kalau kita lihat tadi, dari kecil tuh Nabi Muhammad hidupnya, ya nggak tuh? Ya nggak? Sandaran utamanya diambil sama Allah gitu. Dan kata para ulama, ini bukannya tiba-tiba, namanya rahasia ilahi, kudrah ilah, udah takdir Allah, begitu skenarionya. Apa sih pelajarannya? Agar sejak kecil tidak ada yang jadi sandaran Nabi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, kakeknya meninggal. Ada riwayat, ada beda pendapat. Yang paling kuat mengatakan pamannya pun nggak Islam gitu. Artinya benar-benar Muhammad itu emang dari kecil tuh, ya enggak, dari orok gitu ya. Emang Allah yang jaga beliau tuh. Nah pelajaran buat kita tuh bahwa judulnya kali ini bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang tadi saya ceritain, Nabi dari beliau lahir, bapaknya meninggal, terangkum dalam syair berikut ini. Kalau Bapak nggak kelihatan, kalau ngeliat boleh pindah sebelah sini. Bapak kelihatan Pak? Ini kelihatan. Ibu kelihatan Bu? Kelihatan? Kita senandung sama-sama ya. Semoga kalau kita hafal jadi gampang menghafalkan cerita yang tadi dari dia lahir segala macam. Rahatil atyaru tashdu bilayalil wa barikun nuri yabdu min ma'ani wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun min ma'ani ahmadi bilayalil maulidi. Ini artinya rohatil atyaru tasdi, burung-burung berterbangan. Gambaran ketika Nabi lahir tuh suasana indah, ya kan?
di malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Wa barikun, barik artinya cahaya nur mulai nampak muncul gitu. Ya kan? Min ma'ani Ahmadi, dari kelahiran seorang anak yang bernama Ahmad. Nama lain Nabi Muhammad adalah Ahmad. Mohon maaf, ada yang namanya Ahmad di sini, Bapak atau Muhammad? Ada yang punya nama Muhammad di sini? Gak ada. Ibu punya anak namanya Muhammad? Nggak ada. Ahmad nggak ada juga. Suami ada yang Muhammad Ahmad? Ada Muhammad ya? Ada Muhammad pun. Kapan-kapan kita bahas tuh tentang nama Muhammad. Itu bukan nama sembarangan. Pak Soeharto pulang haji, Haji Muhammad Soeharto. Ya kan? Gitu. Muhammad ya. Baik. Sambungan syairnya sama-sama. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh suka duka. Inilah kisah yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul, suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25, memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul, suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka, yang penuh. Jadi pengalaman masa kecil beliau membuat Nabi yakin bahwa Allah nolongin dia gitu. Kan kita juga mungkin saya yakin selama ini kita alhamdulillah nggak kelaparan di Amerika gitu. Dengan segala cerita yang pernah Bapak alami kan, yang Ibu rasakan kan, dan mulai sampai di negara ini pengalaman begini kan, nggak mungkin juga orang datang langsung survive kan, pasti juga ya turun naik begini begitu ya nggak tuh. Dan kadang-kadang pengalaman itulah yang membuat kita jadi, saya yakin Pak Ustadz Allah tuh nolongin saya gitu. Ya kan? Dan saya kadang-kadang juga mendengar cerita beberapa orang dari Bapak ya mengenai begitulah lika-liku hidup di negara orang kan, yang kadang-kadang orang sangka gampang-gampang aja gitu, ya kan? Padahal kan penuh dengan liku-liku ya. Kalau kita bikin sinetron, mungkin Bapak Ibu kalau bikin cerita hidupnya sinetron tuh berapa season tuh, ya nggak? Darah dan air mata ya nggak tuh, ya kan? Walaupun ujung-ujungnya punya masjid At-Thahir. Yang insya Allah kita doa sama-sama ya, tanah kiri kanan bisa kita beli. Amin buat parkir ya. Dan insya Allah kalau kita niat baik sama Allah, kita bacain Fatihah ya nggak tuh, kita niatin dan kita omongin, sering kita omongin di sini, omongin aja gitu. Jamaah sekalian doain ya, rumah depan kayak rumah samping nih, sekolahan kita beliin dah, ya nggak tuh, ya kan? Kan kita nggak tahu ya nggak, Allah tuh selama ini mencukupkan semua yang kita mau gitu. Baik, kenapa tadi tuh ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakek meninggal, ya nggak tuh? Sandaran utamanya diambil semuanya. Hikmahnya adalah kata para ulama, agar sejak kecil beliau benar-benar hanya bersandar kepada
Allah Subhanahu wa taala gitu. Ibaratnya semua ditarik, diambil gitu kan. Kan kadang-kadang anak nih masih ada ayahnya, gue sih tenang aja, bokap gue tajir gitu ya. Gue santai aja lah, bokap gue kontrakannya banyak gitu. Ya enggak, nyokap gue gini. Tapi kan tuh Allah ambil tuh semuanya, ya kan. Kemudian di dalam Al-Quran ada satu kalimat yang sering terulang. Itu kalimat kafa yakfi kifayah, cukup artinya. Dan di antara sifat Allah Al-Kafi. Dalam Al-Quran ada 6 susunan. Yang pertama, wakafa billahi aliman. Yang kedua, wakafa billahi syahida. Yang ketiga, wakafa billahi nasiro. Yang keempat, wakafa billahi hasiba. Yang kelima, wakafa billahi waliya. Yang keenam, wakafa billahi wakila. Ini ayat turun kepada Nabi yang menguatkan beliau gitu. Ketika beliau berhadapan dengan kafir Quraisy, berhadapan dengan segala macam ujian tuh, ada yang pertama wakafa billahi alima. Cukuplah Allah yang Maha tahu. Kadang-kadang manusia nggak tahu, betul nggak? Kadang-kadang ibu nih, katakanlah ibu rumah tangga, suaminya berangkat kerja dari pagi pulang sore, ya kan? Ibu dari pagi ini di rumah beresin rumah, katanya gambaran rumah tangga yang biasa lah ya. Dia di rumah beresin rumah, nyuci segala macam, masak segala macam. Jam 4, jam 5 sore capek banget nih ibu. Dia senderan di kursi, senderan begitu kan. Suaminya pulang. Apa tuh suami? Enak banget kamu di rumah, santai banget, main HP mulu. Itu ibu dari pagi jungkir balik dia. Untung masih balik, kalau jungkir dong bahaya itu. Iya enggak? Untung dia masih balik, kalau jungkir dong dia langsung gitu ya. Dari pagi dia kerja, ya enggak tuh? Dari pagi dia kerja. Cuma kan lakinya kagak tahu, ya enggak tuh? Begitu suaminya pulang, dia lagi capek nih ngapain nih? Senderan, megang handphone sebentar. Pulang suaminya, enak banget di rumah, santai aja lu ya. Aku udah jungkir balik di luar, ya Allah bang, mendingan abang saya capek bang, abang mah enak bang, ketemu orang di mana-mana. Tapi kan ketika dibilang, apa yang kita bilang? Ya Allah, wakafa billahi alima. Biar Allah yang tahu. Manusia kadang kagak tahu. Ya enggak? Biar Allah yang tahu dah. Kadang-kadang kita kerja nih di kantor dimanapun. Kamu makan gaji buta kamu, ya kan? Astagfirullahaladzim, ya enggak? Wakafa billahi aliman. Biar Allah yang tahu. Kita cerita orang kagak percaya kadang-kadang. Ya enggak? Oh, cap aja, ya Allah Pak, saya kadang-kadang begitu ya. Kan kita ada yang kita omongin nih. Allah bilang menemu ya Muhammad wakafa billahi alima. Kalau orang nggak ada yang tahu, Allah tahu. Kita sedekah nih. Orang, kamu nggak pernah sedekah. Ya Allah Pak, saya sedekah. Apa sih nggak? Tadi pas Bapak keluar saya sedekah Pak. Semua saya lihatnya dari kamu kagak. Pas Bapak keluar Pak, saya masukin Pak. Gitu. Alah emang kamu pelit. Astagfirullahaladzim. Wakafa billahi alima. Biar Allah yang Maha tahu. Betul nggak tuh? Kadang kita nangis ya Allah. Orang kita udah bilang, kan kadang begitu ya. Ada nggak orang nggak percaya sama omongan kita? Udah kita bilangin, ya nggak tuh? Atau kadang orang nggak tahu, tapi Allah Maha tahu, ya kan? Maka kalau kita berbuat baik, yakinlah Allah Maha tahu. Semua ada catatannya begitu tuh, ya kan? Kadang kita nangis, kadang kita sedih, ya Allah wakafa billahi alim. Mungkin ayah itu kan luar biasa. Kadang-kadang anak tuh nggak tahu perjuangan ayahnya, betul nggak? Bapaknya di luar kerja, berhadapan dengan orang, diomelin sama orang, dibentak-bentak, ya nggak tuh? Ya kan, segala macam. Tuh anak kagak tahu tuh. Dan kita pun kadang malas, biarlah ini jadi tanggung jawab kita kan. Kita berjuang nekolahin dia, bayar sekolah, bayar sekian, ya nggak tuh? Ibu juga mungkin, ya nggak tuh? Bekerja, kadang anak tidak menghargai apa betul yang kita lakukan, ya nggak tuh? Kadang kita lagi ya Allah wa kafa billahi alim. Biar engkau yang Maha tahu ya Allah. Anakku nggak tahu, ya kan? Begini kadang-kadang keluarga di tanah air, kita di Amerika Serikat. Semua orang pasti menyangka lu sih enak banget lu di Amerika lu. Di Los Angeles lagi, Hollywood, ya. Lu sih enak banget, duit kayak tinggal ngorak doang di pohonan ya. Dia kagak tahu kita capek di sini. Ya enggak? Orang kan nggak tahu, ya enggak tuh. Kita cerita juga orang, alah mana saya capek Pak di Los Angeles. Alah mana ada lu capek, orang tampang lu girang banget. Ya astagfirullahaladzim, ya udah ya biarin aja ya enggak. Jadi kadang-kadang buat apaan kita cerita, betul nggak? Iya nggak tuh? Cerita enak-enak aja udah, ya nggak? Kita cerita orang kagak percaya. Apa yang kita bilang? Yang kedua, wakafa billahi syahida.
Biar Allah yang jadi saksi. Biar Allah yang jadi saksi atas semua yang kita lakukan. Kadang-kadang ya tadi manusia, ya kan, orang gak, tadi tuh bininya kerja, lakinya kagak tahu. Ini enggak. Pas pulang dia taunya lagi santai bininya gitu. Ya kan? Mana kadang-kadang kita nggak punya saksi gitu. Mana buktinya kamu tadi? Emang kagak ada orang sih bang gitu. Mana saksinya? Mana saksinya? Ya nggak, wa kafa billahi syahidan, biar Allah yang jadi saksi. Kadang kita nangis, betul nggak tuh? Ya Allah, wa kafa billahi syahidan. Hah? Betul nggak bu? Ya kan kita nangis kan, astagfirullahaladzim. Kan daripada kita ngomong kotornya nggak tuh? Ini ayat turun sama Nabi. Di Quran Allah bilang, wahai Muhammad, wa kafa billahi syahidan. Kamu, aku tahu engkau berdakwah Muhammad, orang mendustakan kamu, aku tahu, ya enggak? Kamu dilempari batu, kamu berdarah-darah, ya enggak tuh? Kamu dilempari kotoran, kamu dikasih tanah lagi. Nabi pernah nggak dicekek Nabi? Lagi dicekek Nabi lagi sembahyang, ya kan? Allah tahu nggak tuh? Tahu Nabi, ya kan? Allah Maha tahu tuh. Maka itu juga kadang kita tuh astagfirullahaladzim. Dan kita bilang, kita omongin gitu, wa kafa billahi syahidan. Biar Allah yang jadi saksi. Kadang-kadang, mohon maaf ya, orang taunya kita enaknya doang gitu, tapi ya alhamdulillah kita enak juga kan, dan kita nggak boleh begini. Mohon maaf, kalau kita merasa susah di sini, kalau kita di sini mengeluh, kehidupan kita keluhkan adalah kehidupan yang orang lain inginkan. Jutaan orang pengen datang ke negara ini, jangan mengeluh di sini. Walaupun saya yakin capek nggak? Capek, saya yakin bapak capek, ibu capek, jungkir balik di sini, untung masih balik ya, gitu kan? Bapak capek segala macem. Tapi bismillahirrahmanirrahim, yakinlah demi Allah, kehidupan yang kita keluhkan adalah kehidupan yang orang lain inginkan. Jutaan orang, bahkan mungkin bukan cuma dari Indonesia, dari beragam negara pengen datang ke kota ini. Ini kan, kalau kita merasa capek, merasa susah, ya, kita ngadu aja sama Allah. Wa kafa billahi syahid, biar Allah yang jadi saksi. Yang ketiga, kalau kita ngerasa nggak ada lagi yang nolongin kita, wa kafa billahi nasiro, biar Allah yang nolong. Ya, anak kita nih, mama, ayah, aku gini-gini di sekolah gitu kan, kita kadang dengar orang curhat kan, atau kita sendiri, ya Allah gak ada yang nolongin saya, siapa yang nolongin Pak Ustadz, saya bingung Pak Ustadz, saya harus begini, siapa yang nolongin saya? Kalau di tanah air mungkin ada encang, encing, ada uwa, ada tante, ada om, ada pak le, ada bule, ya nggak tuh, ada pak de, bu de, ya nggak, ada ami, ada gitu nggak tuh, ya kan, ada akhi, ada ukhti, segala macam. Di sini mau ngomong sama siapa, ya nggak? Wa kafa billahi nasiron, Allah yang nolongin kita gitu tuh. Dan kita omongin, kita ucapkan gitu, ya Allah, aku yakin engkau yang nolongin aku. Selama kita benar, ya kita nggak langgar aturan, ya kan, kita niatnya baik. Saya ulangi sekali lagi, Allah tahu kita punya niat ingin bikin parkiran buat ini masjid. Tahu nggak Allah? Tahu, Allah tahu. Kita omongin, ya nggak, kita omongin, ya Allah. Dan kita baik kan, bukan sok-sokan, bukan mau apa-ngapain, ya Allah, mudah-mudahan kau mudahkan, ya Allah. Kan punya cita-cita yang mudahkan, ya tolong. Ya. Semua kita munajat, ya Allah, minta tolong, ya Allah, kau berikan kemudahan, engkau gerakan hati sebelah nih, ya gak? Sehingga dia berubah pikiran, ya kan? Tiba-tiba dia perlu duit, ya gak? Tiba-tiba dia perlu duit, tiba-tiba orang belakang juga nih dia, ya gak? Yang Meksiko kemarin nyetel radio kencang banget, ya gak tuh? Dia berubah pikiran, dia masuk Islam, ya gak tuh? Kan kita nggak tahu, ya gak? Maka kita, ya Allah, wa kafa billahi. Kadang-kadang kita, agak mungkin lah, agak mungkin. Nggak ada, nggak mungkin. Ya enggak? Nabi Musa alaihissalam, di belakangnya Fir'aun, dikejar-kejar. Depannya apaan? Laut. Ya enggak tuh? Emang nggak bisa Allah bikin itu laut jadi jalanan? Jadi jalanan tuh laut. Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud. Apa yang terjadi itu api? Nggak kebakar Ibrahim, ya enggak tuh? Jadi kalau Allah tuh udah nyukupin kita, ya enggak? Maka dan benar-benar bukan cuman kita ngomong doang gitu, maksudnya gitu. Dan kita ungkapkan, kita bilang ini Allah. Yang keempat, wa kafa billahi hasiban. Allah, cukuplah Allah yang maha menghitung. Kadang manusia salah ngitung, betul nggak? Kita kerja 10 hari, dibilang 8 hari. Saya 10 hari Pak, nggak, kamu 8 hari. Ya Allah, ada nggak orang salah ngitung? Ada, kadang-kadang kita kan ngitung. Kita kerja kan kita ngitung, mungkin ngitung pajak, dalam ngitung lah ya. Manusia salah ngitung. Innallaha sari'ul hisab. Allah hitungannya paling cepat gitu. Dan hitungan yang paling benar hitungan siapa? Hitungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi hasiba. Biarlah Allah yang menghisab, Allah yang balas. Ini kan.
Kadang-kadang kita berbuat baik nggak dibalas sama orang, ya nggak tuh? Kan hisab itu maha membalas kan? Allah maha membalas tuh. Kadang tidak semua orang bisa mengucapkan terima kasih, tidak semua orang mengapresiasi, tidak semua orang menghargai gitu. Kadang kita tinggal di negara orang yang kadang mau ngadu sama siapa ya, ya gak? Mungkin kalau di kampung kita ngadu sama kakak kita, sama adik kita, sama saudara, ya nggak tuh? Sama bestie, ya nggak? Ya, gitu. Ya, ya. Di sini mau ngadu sama tembok, ya nggak? Ya kan? Ngadu sama Tuhan, ya kan? Wa kafa billahi hasiba. Biar Allah yang hitung, biar Allah yang balas, ya nggak? Ya kan? Saya berbuat baik sama kamu, kamu nggak balas saya nggak apa-apa, Allah yang balas, Allah yang balas. Bapak berinfak ke masjid ini, Allah yang balas, betul nggak? Setiap sen, setiap dolar yang Bapak keluarkan di sini, Allah yang ngebalas, betul nggak tuh? Ya kan? Kalau manusia nggak mungkin bisa ngebalas kita. Bapak di sini saya dengar jadi volunteer, ada yang kerja ini, relawannya nggak tuh? Ada yang bagian bersih-bersih, ada yang bagian keamanan, ada yang bagian segala macam lah ya, bagian siapa yang ngebalas? Emang dibayar masjid? Kagak. Allah yang ngebalas, ya nggak tuh? Dalam bentuk yang beragam macam. Dalam bentuk Allah kasih kemudahan, Allah jaga kita, ya gitu. Allah jaga anak kita, Allah jaga keluarga kita gitu. Jangan-jangan kemudahan yang kita dapatkan gara-gara amal soleh yang kita lakukan di masjid ini, ya gitu. Ya kan? Mungkin ada yang bersihin kamar mandi, ada yang ya gitu. Ada yang iseng-iseng dia beli sabun ini, ada yang iseng-iseng dia bawain tisu, ada yang iseng-iseng segala macam gitu, ya kan? Allah yang balas, Allah yang balas. Orang tuh nggak sanggup balas kita, betul nggak? Kalaupun orang kasih kita itu nggak seberapa dibandingin keringet kita gitu. Ya nggak seberapa dibanding pengorbanan waktu kita, pengorbanan segala macam, Allah yang balas. Ya nggak? Wa kafa billahi hasib. Kita ngurusin anak kita sekolah, kita gedein dari ngelahirin dia, kita sekolahin, kita kuliahin, kita sayang. Mohon maaf ya. Apakah anak bisa balas kebaikan kita? Agak bisa. Ya enggak? Dalam sebuah hadis kata Nabi, tidak mungkin anak ngebalas kebaikan orang, nggak mungkin gitu. Sehebat apapun anak kita dia jadi orang gitu, dia kasih hadiah, nggak mungkin bisa ngebalas kebaikan orang tua. Sama kayak kita juga, ya kan, orang tua kita. Siapa yang balas? Allah. Wa kafa billahi hasiban. Kan kadang kita kesal sama anak, ada nggak tuh? Ya Allah nak, kamu bapak udah capek kerja banget, ya Allah kamu begini balasannya, betul nggak? Begini balasan kamu sama ayah, begini balasan kamu sama ibu, ya nggak? Apa yang kita bilang? Wa kafa billahi hasiban, Allah yang ngebalas. Ini hari yang mulia, orang mau wukuf ya. Ini hari yang doain diri kita. Jangan kita doain orang, jangan lupa doain kita. Ya. Dan diri kita sendiri sehat, panjang umur, bisa ngurusin anak-anak, ya nggak tuh? Kalau masalah balasan, Bapak mungkin ada rezeki ngirim duit ke tanah air buat saudara, ya nggak tuh? Siapa yang balas? Allah yang ngebalas, ya nggak? Semua kontribusi kita buat ini tempat ibadah ya, Allah yang balas insya Allah. Wa kafa billahi hasiban. Yang kelima, wa kafa billahi waliyah. Biar Allah yang jadi wali kita. Jadi wali itu ya kayak orang perempuan mau nikah, walinya tuh orang tuanya. Yang ngurus urusan kita. Ya, kan ada wali murid, ada nggak tuh? Wali murid, wali santri, ya nggak? Wali kelas, ya kan? Wali itu kan orang yang ngurusin kayak daerah satu kampung nih daerah ada walinya kan? Wali itu pengurus wilayah gitu yang ngurusin kita. Allah yang ngurusin kita, ya kan? Maka kalau kita mau ada urusan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang keenam, wa kafa billahi wakila. Allah yang wakilin kita. Kita punya urusan nih, sengketa segala macam. Kita panggil lawyer yang ternama. Tenang nggak kita? Saya sih tenang aja Pak Ustadz. Lawyer kita top Pak Ustadz. Lawyer paling keren di Amerika Pak Ustadz. Kita tenang nggak kadang-kadang? Apalagi wakil kita tuh Allah gitu, ya enggak? Apa nggak tenang kita? Ya enggak? Kita punya urusan nih, maka sering kita bilang tuh Nabi Ibrahim dilemparin dalam api. Apa yang dia bilang? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man, sama-sama hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai wakil kita, penolong kita. Ini kalimat, saya ulangi, kadang-kadang dalam kondisi kita merasa gitu ya, ada yang kita omongin gitu, ya Allah, hasbunallah wa ni'mal. Itu Nabi Ibrahim kan lempar ke dalam api itu. Ya kan? Itu malaikat nanya dari riwayat, ya Ibrahim, is'al rabbaka. Antum minta sama Tuhan.
Minta Ibrahim, minta apaan? Apa kata beliau? Dari riwayat kata Ibrahim, hasbi min su'ali, wallahu ya'rifu hali. Aku nggak usah minta sama Tuhan, Allah tahu kebutuhan saya. Ya kan? Artinya, kadang-kadang tuh Pak, kita minta sama Tuhan malu ya. Dengan segala kebaikan yang Tuhan berikan sama kita, kita kadang malu minta ya, ya Allah. Yang udah ada aja udah segini hebat gitu. Ya, kan yang namanya minta nggak mesti ngomong, nggak mesti minta. Ibrahim, dia mintanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, cukuplah engkau sebagai penolongku. Kayak anak kita nih, mau kemana kamu nak? Ini mah, besok aku udah cari jalan-jalan mah dengan sekolah. Kamu megang duit emang? Ya aku senang aja mah, aku punya orang tua yang baik kok. Itu dia minta, itu dia nggak bilang. Aku senang aja mah, kan mama aku baik. Itu apa artinya tuh? Dia ngapain tuh? Minta tuh nggak mesti ngomong ya. Nih ada abang nih. Abangnya kaya, adanya sederhana. Adanya ke rumah abangnya. Bang, anak saya yang paling kecil udah lulus SD nih. Dikit lagi SMP. Bagus, anak lu pintar berarti. Ya abis ini SMP bang. Ya pilih lah, biasanya SMP lah. Ya SMP ya mahalan bang. Lah iyalah, SMP pasti mahalan lah. Abangnya oon kagak ngerti. Kalau abangnya ngerti, paham gak dia? Kan nggak mungkin ada yang bang, nggak mungkin dia kagak enak minta, dia ngomong doangan. Anak saya bang yang paling kecil udah lulus SD nih. Bagus, anak lu pintar berarti. Ya habis ini SMP bang. Iyalah SMP masa ya langsung kuliah. Ya namanya SMP mah gedean bang. Lah iyalah namanya SMP pasti gedean dong. Ya enggak gitu. Ini abangnya oon berarti. Allah tuh paham kita mau apaan. Ya enggak? Maka Nabi Ibrahim dia nggak minta ya Allah selamatkan. Dia hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Di Quran apa yang terjadi? Allah berfirman, ya nar wa api kata Allah. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Nabi Muhammad ketika dikepung di kota Madinah, kan ya Rasulullah, kita dikepung Nabi. Nabi bilang apaan? Sama, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita kadang dengar berita, kita di Los Angeles, kita mungkin masih punya orang tua, keluarga di tanah air. Bang, ini orang tua sakit, kita kadang mau pulang, kan kadang-kadang nggak bisa juga pulang buru-buru. Ya nggak tuh? Kita kadang, ya Allah, hasbunallah. Ada kita dengar berita di Palestina Al-Aqsa lagi diserang, ya gitu. Kita kan nonton beritanya tuh. Apa yang kita bilang? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Jadi urusan kita kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyendernya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, enam susunan ini, 6 tarkib dalam bahasa Arab ya. 6 kalimat ini turun kepada Nabi dalam Al-Qur'an. Berulang-ulang, ya kan? Allah juga mengatakan ketika Nabi dihina, Nabi kan dihina, dikatain orang gila, ya nggak tuh? Muhammad dikatakan majnun, dikatakan tukang sihir, ya nggak? Ya kan? Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Muhammad dikatakan orang gila, Allah yang bilang, kamu nggak gila Muhammad. Ya kan? Allah belain. Ada ayat, kelihatan nggak lihat nih? Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kafainakal mustahziin. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang yang menghina kamu. Ya kan? Kafaina yakfi, artinya aku yang jagain kamu Muhammad. Kamu dibilang begini. Di ayat lain, kelihatan nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul. Cukuplah Allah yang akan memelihara engkau dari mereka dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Di ayat lain, kalau kita lagi sakit, kita kadang ya Allah, ya enggak? Kalau kita lagi banyak urusan, segala macam, ya enggak? Allah berfirman, kelihatan enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepada kamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Jika dia mendatangkan kebaikan kepada kamu, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Cuman Allah yang bisa. Ya enggak? Cuman Allah yang bisa. Ada amalan nih, ini jadi amalan kita ya. Ini oleh-oleh pulang nih, oleh-oleh nih. Rasul bersabda, kalau orang keluar rumah, Bapak kerja, kemanapun jalannya, naik bawa mobil, naik apapun gitu ya. Baca doa. Doanya ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi yang baca doa ini pas keluar rumah, Allah kasih 3 sama dia. Kata Nabi, ini orang dikatakan orang ini hudita wa kufita wa wukita. Hudita, kamu dikasih hidayah. Kufita, kamu dikasih kifayah, kecukupan. Yang ketiga, engkau diberikan wiqayah, penjagaan. Saya ulangi, dia dapat 3. Pertama hidayah. Yang kedua kifayah, kecukupan. Yang ketiga wiqayah, penjagaan. Dia dikasih petunjuk sama Allah, dicukupin sama Allah, dan dijaga sama Allah. Kalau baca ini nih 3, saya ulangi. Dapat apaan? Petunjuk, hidayah, kecukupan, kifayah, ketiga penjagaan, wiqayah namanya. Dan kata Nabi, kalau dibaca doa ini, watanaha anhu syaitan pada kabur. Apa kata setan? Kata Nabi, setan bilang begini, kaifa birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Gimana kita bisa godain orang yang udah dikasih petunjuk sama Allah, dicukupin dan dijaga sama Allah. Setan kabur. Ya enggak tuh? Ya kan? Kalau kita jalan tuh, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata. Berangkat kantor nih bawa mobil. Jangan dia mau kantor nih. Setan ngumpul. Kita berangkat kantor nih. Ya enggak tuh? Setan ngumpul. Kita ngundang setan ya. Maksudnya boleh bersenandung ya enggak, tapi jangan lupa doa dulu, ya enggak? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata. Apa yang kita dapetin? 3. Apaan? Hidayah, kifayah, wiqayah. Kita dikasih petunjuk, dicukupin dan dijaga sama Allah, gitu tuh. Kita amalin. Ini jadi amalan jadi jangan pernah kelupaan ya. Kalau lupa tulis di mobil tuh, ya kan, dimanapun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sandaran selain Allah sangat rapuh. Ya enggak? Pangkat, jabatan, kepandaian, harta, perut. Jangan, kata orang Betawi ya, jangan kenakan nyender sama orang. Kalau dia bangun jengkang kita. Ya. Jangan kenakan nyender sama orang. Kalau dia bangun jengkang kita. Ini temen nih, kita nyender sama dia. Dia bangun, jengkang kita ke belakang. Lu sih kenakan nyender sama orang. Ya enggak? Orang nolongin kita, bersyukur enggak? Alhamdulillah. Ada kawan nolongin kita, bagus nggak? Nggak selamanya teman kita nolongin kita. Anak nih bilang, anakku tidak selamanya ayah ada. Nggak selamanya ibu ada. Kita nggak tahu umur. Betul nggak tuh? Ini kan, jangan keenakan nyender sama orang. Kalau dia bangun kita jengkang ke belakang. Nabi Muhammad SAW ngapain dari kecil 8 tahun? Menggembala. 12 tahun ngapain? Dagang Nabi, ya kan? Dari kecil, dari orok, sama Allah tuh bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal. Tinggal sama pamannya, Nabi kerja menggembala kambing. Walaupun kagak gede, dia ngajarin kita tuh kemandirian. Wala takunu kallan 'alan nas. Ya kan? Saya ulangi, orang nolongin kita. Enak nggak? Alhamdulillah nggak? Alhamdulillah, tapi jangan keenakan nyender. Ya kan? Ya kan? Bersandar hanya kepada Allah. Jangan nyender di Oh, enggak apa-apa. Enggak. Oh, udah kita enggak apa ya. Di Quran Allah perumpamakan sandaran selain Allah bagaikan laba-laba bikin rumah. Ya enggak? Kata orang pintar, Ustadz, itu sarang laba-laba, itu jaringnya kuat banget Pak Ustadz. Bahkan jaring laba-laba itu setiap benangnya itu lebih kuat dibandingin baja dengan ukuran yang sama. Kata Quran, sarang laba-laba dibilang rapuh bukan dari sisi bahan yang digunakan. Emang bahannya kenceng dia tuh. Jadi jaring laba-laba itu kuat luar biasa. Tapi dia nggak rapuh karena sebagai rumah dia tidak berfungsi. Rumah laba-laba kalau hujanan, betul nggak? Kalau panas, buat apa rumah kalau gitu? Jadi kalau engkau menjadikan sarang laba-laba jadi rumah kamu, itu rumah yang paling rapuh. Apa sih fungsi rumah? Apa fungsi rumah?
Kalau panas nggak kepanasan. Kalau hujan, tapi walaupun rumah kita nih ini beton semua, atas bolong buat apaan? Begitu maksudnya. Jadi kata Allah, perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah sebagai sandarannya, bagaikan laba-laba yang bikin sarang. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabutit takhadhat baitan. Kata Allah, wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Sarang sandaran yang paling remah, rumah yang paling rapuh, rumahnya laba-laba. Maka sandaran selain Allah, meskipun dia naik mobil nih, naik mobil. Mobil kita udah servis, mungkin semuanya bensin penuh semua lah, remnya udah kita pakai safety, semua udah safety banget dah. Tetap aja mau jalan, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata. Sebagian orang kalau terbang naik pesawat yang mahal merasa lebih tenang. Kalau pesawatnya murahan dikit, waduh saya nih kalau di Jakarta naik Lion tuh doanya panjang, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Penumpang sekalian, ini pesawat tidak dilengkapi dengan alat pengaman, jadi doa yang banyak gitu. Dan kami pilot yang baru, jadi baru belajar. Penumpang udah gemeteran, ya kan? Kan orang ngerasa kalau drivernya, kalau pilotnya pengalaman, orang merasa tenang nggak? Jangan lupa tetap bersandar sama Allah. Jangan mentang-mentang naik pesawat yang paling, apa sih penerbangan yang paling mahal apa pesawat? Airline yang paling mahal apa? Hah? Yang paling mahal apa, Pak? SQ paling mahal. Orang pulang apa? Naik SQ. Saya tenang aja, naik tenang, nggak doa gitu kan, doa. Ya enggak. Tetap aja doa gitu maksudnya. Kita kan kalau mau pergi nih, tempat yang kita udah tahu, mau mana bang? Mau ke itu Hollywood, nggak doa. Buat tahu ada apa jangan. Kita nggak, tapi kalau tempat yang kita belum tahu doa nggak tuh? Ya Allah mudah-mudahan nggak keder, nggak gitu ya. Tapi tempat yang kita kadang sombong gitu. Alah gue jadi merem juga nyampe. Ya. Orang kadang sombong gitu ya gitu. Nggak boleh. Jadi kemanapun kita bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata. Allah berfirman wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Al-Ahzab ayat 3. Tawakal pada Allah. Allah lah tempat kita bertawakal. Yang tadi saya bilang nih, wa kafa billahi alima, wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi nasira, wa kafa billahi hasiba, wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi wakil. Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad dan para sahabat, coba pikirin, apa kekurangan mereka dibandingin kita? Namun tercatat dalam sejarah pernah Nabi menghadapi kekalahan. Sebagai contoh nih, karena kesalahan akidah. Apa tuh? Nyendernya bukan nama Allah. Pada peristiwa perang Ahzab, perang Hunain. Perang Hunain, kaum muslimin jumlahnya berapa? 12.000. Berapa jumlahnya? Jadi perang Hunain setelah penakluk kota Mekah. Perang Badar cuman 300. Perang Badar 300, Hunain berapa? Berapa kali lipat tuh? 40 kali lipat, bayangin tuh. Sahabat merasa kita perang Badar cuma 300 menang, apalagi perang Hunain. Berapa jumlah kita? 12.000, masa kalah, merem juga menang kita. Sahabat ada kesombongan diabadikan dalam Al-Quran itu. Allah tegur Nabi. Perang Hunain awalnya kalah. Kenapa kalah? Ada kesalahan secara akidah. Apakah kesalahannya? Meyakini bahwa kemenangan datangnya dari jumlah yang banyak. Gitu tuh. Bahwa kemenangan, kemudahan, pertolongan dari mana datangnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun kita merasa udah, tetap aja minta tolong sama Allah. Allah menegur kaum muslimin pada perang Hunain karena ada pelanggaran akidah, yaitu keyakinan bersandar pada jumlah yang besar. Jumlah yang besar itu penting, tapi jangan jadikan sebagai sandaran utama. Duit penting nggak duit? Penting. Tapi ada lagunya, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya itu ya. Kan semua kita pakai dana ya, tapi ada yang lebih penting. Apakah itu? Bersandar sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya rezeki, Allah yang punya sebagainya. Udah mau aja nih. Cepat sedikit nih. Ini perang Hunain nih. Laqad nasarakumullahu fi mawati. Allah banyak nolongin kamu dari beragam tempat. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum. Engkau takjub dengan jumlah yang sangat banyak. Kata Allah, falam tughni ankum syai'an. Jumlah yang banyak enggak berguna apa-apa buat kamu. Wa dhaqat 'ala. Akhirnya saat itu kacau balau tuh kaum muslimin. Ya kan? Tsumma wallaitum mudbir. Kalian lari kocar-kacir. Jadi apa kesalahan di sini nih? Kesalahannya nih saya baca ya. Maksiat yang terjadi adalah mereka menjadikan jumlah yang besar sebagai sandaran utama.
tidak lagi bersandar kepada Allah. Seandainya kemenangan datang pada perang Hunain, padahal ada maksiat di sana, maka akan membuat kaum muslimin merasa bahwa maksiat yang mereka lakukan tidak berpengaruh pada kemenangan. Lantaran itu maksiat, Allah tegur mereka dengan kekalahan. Hal ini sebagai pelajaran penting bahwa tauhid hal yang utama. Keyakinan, akidah. Ya. Ada maksiat akidah tuh. Kita tenang aja Pak Ustadz, udah banyak Pak Ustadz. Uang kas kita bejibun Pak Ustadz. Ya, ini 7 turunan kagak habis Pak Ustadz. Ya, tuh. Kita kerja nih punya tabungan saldo di bank. Ya anak saya Pak Ustadz, santai ya Pak Ustadz. Tabungan di bank banyak. Tabungan di bank bisa hilang tiba-tiba, ada nggak tuh? Ya nggak? Orang pengusaha besar, saya dengar berita dia di Amerika, pengusaha besar, tiba-tiba habis sahamnya, ada nggak tuh? Ya kan kemarin musibah yang pada niat kapal Titanic tuh, ya nggak? Siapa sangka tuh orang bayar puluhan miliaran ya untuk menjemput maut di tengah dasar laut, ya nggak tuh? Ya kan? Siapa sangka ya miliarder tuh, ya nggak tuh? Dan saya yakin itu kan safety banget tuh, ya nggak? Udah hitung-hitungan apa namanya segala kecanggihan, karena yang dibawa kan orang kaya semua tuh. Nggak mungkin mereka berani kecuali sangat safety ya. Tapi Allah yang maha kuasa gitu. Allah maha kuasa. Bapak Ibu sekalian, kira-kira sampaikan di sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada beberapa kisah yang lain kita sambung ya. Semoga Allah terima amal ibadah kita hari ini. Yang puasa, yang infak, yang sedekah ya. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ntar soal materinya saya sekali ke Pak Farhad ya, kalau mungkin berminat. Iya, apa? Iya, khair. Udah azan belum? Yuk. Itu ini takjil. Buka puasa dikit lo. Nih. Yuk.